Halo, saya Amanda dari toko buku Livre. Hari ini kita mau ngomongin buku lain, judulnya adalah Ngomongin Uang Menjadi Kaya Versi Kamu Sendiri. Ya kan? Emang menjadi kaya itu penting ya? Nah, inilah pentingnya kita ngomongin uang. Buku ini ditulis sama Glenn Ardy, dia itu adalah orang yang cukup banyak berkecimpung di bidang keuangan. Nah, tapi jangan lupa ya, bahwa yang dimaksud kaya ini sebenarnya bukan kaya raya, tapi adalah cukup. Ya, di buku ini Glenn itu menjelaskan mengenai berbagai macam hal. Nih, saya kasih bocoran isi bukunya. Answer isinya. Mulai dari cerita terbentuknya uang, jadi bagaimana uang itu kok akhirnya menjadi suatu alat pertukaran yang sangat penting gitu dalam hidup kita. Nilainya yang selalu berubah. Terus ada juga ini, ya kan? Kemudian sampai ngomongin investasi. Investasinya apa? Beli mobil, beli rumah, apa dia bahas semua di sini, termasuk bagaimana yang sekarang kita bilang menjadi sandwich generation, ya kan? Nah, bisa nggak sih kita sehat secara finansial? Nah, Glenn itu memberikan yang namanya piramida keuangan. Ini katanya sih kalau orang keuangan udah ngerti ya, tapi karena saya bukan orang keuangan, saya juga baru baca di bukunya Glenn ini. Oke, piramida ini dimulai dengan menghasilkan pendapatan yang rutin. Jadi kalau teman-teman belum punya pendapatan yang rutin, misalnya dari wirausaha dan sebagainya, syarat pertama untuk bisa menjadi kaya dalam arti memiliki kecukupan sampai ke piramida yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, pertama pendapatannya harus rutin dulu. Gimana caranya rutin? Silakan dibaca di sini. Menghasilkan pendapatan rutin itu yang paling penting. Karena dengan rutinitas itu kita bisa merancang tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan kedua adalah mencapai arus kas positif yang stabil. Jadi harus ada yang lebih. Kalau punya duit atau gaji sekian habis, nggak ada arus kas positif, ya berarti belum sampai ke tahap kedua nih. Tahap kedua ini harus ada kelebihannya dan itu harus stabil. Misalnya sekian selama beberapa waktu. Kalau itu sudah tercapai, baru kita ngomongin soal ketahanan finansial. Beda lagi di tahapan atasnya, yaitu keamanan finansial. Nah, semua ini dibahas, masing-masing tahapan ini dibahas sama Glenn nih, dengan contoh-contoh yang akurat, yang gampang kita pahami, dan bahasanya juga enak. Misalnya gini, di tahap pertama menghasilkan pendapatan rutin. Pendapatan rutin yang dimaksud adalah kondisi di mana kamu tidak lagi bekerja secara serabutan. Di mana kadang kamu hanya bisa melihat pemasukan di bulan ini, tapi bulan depan belum tentu ada pemasukan. Nah, rutin ini berarti seperti itu. Jadi kalau wirausaha ya dibuat rutinnya tuh gimana? Kita buat seperti apa supaya setiap bulan itu ada pemasukan. Bahasanya gampang dengan walaupun dia memasukkan banyak data juga sih. Misalnya data-data soal reksadana, terus obligasi, itu dia masukkan data-data juga, tapi menurut saya ini masih gampang dipahami. Ya, nah pertanyaannya bisa nggak kita lompat dari piramida yang tahapan mana gitu, terus langsung lompat 2 atau lompat 3? Ternyata nggak bisa teman-teman. Ya, jadi untuk mencapai tahapan piramida keuangan yang ketujuh, ya emang harus satu setiap tahapan itu harus dilalui. Gitu. Nah, yang paling atas ujungnya itu adalah mewariskan dan mendistribusikan kekayaan. Jadi jangan kita ngomong soal warisan buat anak cucu kalau bawah-bawahnya itu belum tercapai tuh. Tadi kan yang pertama menghasilkan pendapatan rutin itu yang paling bawah. Tahapan kedua mencapai arus kas positif yang stabil. Lalu yang ketiga mencapai ketahanan finansial, yang keempat mencapai keamanan finansial. Nah, yang kelima itu mencapai tujuan keuangan, 6 menumbuhkan aset dan kekayaan. Itu tadi tuh yang investasi tuh di tahap ke-6. Jadi kalau menurut Glenn, jangan coba-coba investasi itu tahap ke-6 ya bro ya sis, sebelum bawahnya itu terpenuhi. Kenapa? Karena jadi berantakan gitu.
Baru yang ketujuh tadi mewariskan dan mendistribusikan kekayaan. Jadi kalau sekarang kalian di tahap apa, coba dipertimbangkan kapan nih kita bisa mewariskan tadi nih, mewariskan dan mendistribusikan kekayaan. Sementara kita sendiri masih pingsan-pingsan megap-megap untuk mencapai misalnya ketahanan finansial, which is tahap ketiga. Gitu. Buku ini recommended banget karena sih kalau buat saya bahkan di umur yang sudah tidak lagi muda ini justru apa ya, membuka kesadaran kita bahwa sebenarnya kamu tuh belum aman loh. Oh, sebenarnya kamu tuh masih kurang loh, tahapan yang kamu anggap sudah tercapai itu sebenarnya belum loh. Jadi ini bisa untuk yang masih muda boleh untuk merancang keuangan, yang sudah berumur boleh untuk mengevaluasi apakah keuanganmu itu, keuangan kita itu sudah sehat atau belum. Jadi jangan khawatir, buku ini menurut saya bisa dibaca oleh semua kalangan, semua orang yang merasa sudah mapan maupun belum mapan dalam hal finansial. Gitu ya, kalau mau dapetin di toko buku Liva, jangan lupa kita di Pasar Intermoda BSD, Pasar Modern BSD yang baru, yang terkait dengan stasiun Cisau. Jadi keluar stasiun, nggak usah turun, nggak usah kemana-mana, langsung belok kiri, itu ketemu pasar dan kita ada di lantai yang sama dengan stasiun. Oke, sampai ketemu di obrolan buku berikutnya.